Hacker yang beroperasi menggunakan nama Bjorka belakangan ini sedang naik daun dan mendapatkan sorotan publik. Pasalnya, Bjorka mengunggah deretan data yang ia klaim sebagai data rahasia milik pemerintah Indonesia. Diketahui, Bjorka telah mengunggah beberapa data yang diduga adalah data penduduk Indonesia yang terdaftar di KPU, data pribadi Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate, hingga sederet data lainnya. Saat ini, lini masa media sosial dipenuhi dengan segudang klaim dari para warganet terkait dengan siapa Bjorka sebenarnya. Warganet berbondong-bondong menerka identitas hingga motif sosok peretas tersebut. Ini beberapa tebakan warganet tentang identitas Bjorka. 1. Bukan seorang hacker melainkan orang dalam yang membuat pengalihan isu. Seorang pengguna akun TikTok Akeong Oyon Ilingan berusaha mengungkap identitas hacker Bjorka. Siapa sih Bjorka hacker ini? Kalau kita lihat di profil dia di forum Breakday, dia joinnya baru tanggal 9 Agustus tahun 2022, ucap warganet tersebut pada intro video. Sosok warganet tersebut sontak menilai ada kejanggalan dari sosok Bjorka tersebut. Sebab, data yang dibobol oleh Bjorka merupakan data dari pemerintahan. Kalau kita lihat threadnya, ini yang diserang agak aneh. Karena data yang disebarkan data dari Indonesia, tambahnya. Kejanggalan demi kejanggalan yang muncul di pusaran peretas itu, warganet menilai bahwa Bjorka merupakan orang dalam dari sebuah lembaga dan bukan seorang peretas. Kalau dilihat sebagian besar data yang dibobol adalah data dari Indonesia. Saya curiga sebenarnya Bjorka bukan hacker. Tapi dia orang dalam gitu, lanjutnya. Warganet ini bahkan sampai menuding Bjorka hadir untuk mengalihkan isu. Jangan-jangan dia juga orang Indonesia yang sedang pengalihan isu. Karena dia juga baru join nih tanggal 9 Agustus tahun 2022 ya kan, tandasnya. Dua anggota geng Ferdy Sambo. Senada dengan unggahan TikTok sebelumnya, muncul tebakan warganet bahwa Bjorka hadir untuk mengalihkan isu besar. Bahkan, Bjorka dituding tergabung dalam geng Sambo untuk menenggelamkan kasusnya dari perhatian publik. Jangan terlalu banyak tepuk tangan pada Bjorka. Bisa jadi itu serangan balik geng Sambo untuk saling sandera, cuit seorang warganet via Twitter. Warganet lain juga turut mengamini tudingan tersebut karena ia menilai kasus Sambo menghilang dari diskusi publik usai mencuatnya Bjorka. Kasus Ferdy Sambo lama-lama hilang dengan naiknya Bjorka, cetus akun @gak*****. 3. Alibi untuk menunda pemilu. Warganet lain juga menuding bahwa Bjorka hanya dimunculkan oleh pihak-pihak yang berusaha menuding pemilihan umum, pemilu, pada 2024 mendatang. Bisa juga dijadikan alibi untuk menunda pemilu, celetuk warganet lain di Twitter. 4. Orang yang sakit hati ke Dukcapil. Tidak tahu apakah ini gurauan atau sebuah tudingan serius, seorang warganet menulis celetukan bahwa Bjorka hanya warga biasa yang sakit hati dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil. Gimana kalau sebenarnya Bjorka ini adalah orang yang tersakiti karena NIK di KTP-nya beda sama di Disdukcapil, tebak salah seorang warganet. 5. Orang Indonesia. Tidak hanya itu, warganet kini menuding bahwa Bjorka sebenarnya adalah seorang WNI atau orang Indonesia. Tebakan itu berasal dari seorang aktivis media sosial, Denny Siregar yang datanya diduga dibobol oleh Bjorka. Kecurigaan Denny muncul karena Bjorka tahu kehadirannya meski ia digadang-gadang sebagai peretas internasional. Yang gua heran, ngakunya hacker internasional. Tapi kok tahu Denny Siregar ya? Tulis Denny Siregar dalam cuitannya. Ini apa gua yang terlalu terkenal sampai ke internasional atau dianya yang orang lokal? Tambah Denny Siregar. Sumber, suara.com.